Jangan sampai konsepnya hanya hidup itu untuk mencari uang, tapi juga untuk belajar. Ya berarti tentang pendidikan ini sangat kompleks dan pasti juga ya kalau yang mungkin kalau yang menerima program-program tersebut ya akan sangat-sangat bersyukur dan apa namanya tidak ada kegelisahan lagi, tapi bagi yang terus tidak menerima program-program tersebut itu ya mesti akan ada kegelisahan, apalagi apalagi ya apa namanya seakan-akan tidak diperhatikan kayak gitu, tidak perhatikan karena anak tiri tidak diperhatikan kayak gitu ya berarti ya berharapnya ya memang generasi yang selanjutnya ketika duduk di pemerintahan dia tidak bisa merasakan seperti kita. Iya. Mungkin gitu ya. Ya tapi apa namanya, saya mengingatkan kepada pemirsa yang ada di sini kan yang sudah menjadi generasi tua ya seperti itu, ya, tidak perlu dalam arti tidak putus asa. Setiap apa yang kita lakukan yang baik kita itu kan, misalkan kita nggak dihargai orang, pasti ada orang yang maha tahu kan kayak apa yang menjadi apa namanya niatnya. Ya itu aja, kita memang husnuzon dan keras mau kayak gitu. Yang memberikan rezeki juga tentunya ada. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik kayak gitu kan. Ya tetap kita berdoa ya, semoga dalam ranah regulasi, ranah pemerintah, kebijakan ini benar-benar mendukung, benar-benar berpihak kepada mungkin guru-guru yang tua ya gitu kan. Setidaknya ada rasa keadilan di masyarakat. Ya. Jadi ini terakhir nih ya, mungkin closing statement dari teman-teman sekalian. Jadi kita posisinya misal nih mahasiswa S1 lulus, terus lulus lebih baik ngajar, cari uang buat mengembalikan modal, atau PPG atau S2, dan alasannya apa? Lebih baik yang mana ya kira-kira? Silakan. Apalagi kan ini ya, bergambaran lagi, apalagi di posisi lulus umur 21, 22, target nikah berapa, terus biaya untuk keluarga berapa, terus biaya ini biaya ini itu, terus belum lagi tekanan-tekanan orang-orang di sekitar itu udah punya motor, punya mobil, kan itu kan tekanan batin buat teman-teman mahasiswa yang S1. Bahkan banyak juga yang akhirnya S1 ada yang bunuh diri, ada yang obat, ada yang jadi gelandang, kan banyak sekarang ya gitu. Ini pilihan yang sulit sebenarnya. Nah itu kira-kira apa? Dan lebih banyak lagi ternyata lulusan teknik, lulusan pendidikan atau apa ini kerja, bahkan ada yang jadi akhirnya ada di customer service, call center. Itu kan akhirnya larinya ke sana semua. Yang penting kan itulah, penting S1-nya berlaku jasanya. Karena di situ nggak ada ketentuan jurusan apa. S1 gitu. Nah ini kira-kira gimana pandangannya? Kalau dari saya sih Pak Alis, kalau misalkan kita merasa merasa ketika kita bersekolah ya kayak gitu kan, menjadi mahasiswa bersekolah terus kok dirasa kita kok butuh lagi tentang ilmu kayak gitu, dan di situ disediakan program untuk peningkatan kompetensi kayak gitu, ya tidak ada salahnya kayak gitu, tidak ada salahnya kita mengikuti program tersebut kayak gitu. Kalau ternyata kok kita tidak bisa kayak gitu, ya bagaimana caranya biar kita setelah menjadi mahasiswa tersebut bisa berguna untuk masyarakat. Kayak misalkan teman saya kayak gitu, dia jurusan ilmu pemerintahan, tapi dia punya tekad untuk bagaimana menjadi seseorang yang bermanfaat di bidang lingkungan. Ya setelah dia lulus, dia belum dapat kerjaan, dia membantu di rumah, menggarap sawahnya ayahnya, bapaknya kayak gitu, membantu. Dan setelah dia punya sudah siap untuk bekerja, karena bekerja itu juga perlu kesiapan, siap bekerja, dia akhirnya bekerja di lembaga yang tentang mitigasi kebencanaan atau mitigasi tentang sumber daya manusia. Dan sekarang dia konsen di situ kayak gitu. Walaupun
yang dia maksimalkan kayak gitu, dan dia sekarang nggak di Pulau Jawa gitu. Jadi itu pilihan ketika dia setelah mahasiswa lalu masuk ke PPG untuk meningkatkan kompetensi dan habis itu ternyata ada keuntungan lebih, ya semoga niatnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, dan adapun setelah lulus kok mendapatkan pekerjaan yang lebih layak kayak gitu kan, itu adalah buah hasil dari niat yang betul ya gitu. Karena saya percaya banyak juga Pak Ali ketika kita membaca komen-komen di IG ya, tentang K3K, banyak juga yang sudah sertif tapi juga tetap kalah dengan yang belum sertif, karena kemampuan dalam menjawab soal kayak gitu kan di K3K itu tidak bisa, tapi dia hanya terapkan di sertifnya tersebut sehingga tidak maksimal juga. Iya, ini untuk kalian semuanya ya, termasuk diri saya, mengingatkan diri saya juga. Berkembanglah sesuai dengan passion. Jadi entah kamu berkembang bergerak dari berbagai macam latar belakang pendidikan, guru, entah apapun itu, ya selagi itu mempunyai nilai manfaat untuk orang lain sesuai dengan passionmu, lakukanlah dengan baik, ya kan. Entah itu nanti pasti nanti lah ya di depan itu ada jalan gitu ya, akan membuat kita enjoy, menikmati di setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai berkecil hati, entah nanti nggak bisa gini. Itu kan urusan rezeki, udah kita nggak bisa mengintervensi yang seperti itu. Yang penting kita udah ikhtiar sebaik mungkin apa yang kita lakukan, dan untuk hasilnya kita serahkan pada yang berkuasa. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jangan lupa lihat dulu posisi kita sebagai apa. Terkadang kan kita terlalu nafsu untuk mengejar yang penting S2, MPT dan sebagainya. Padahal posisi orang tua udah nggak bisa membiayai, kita nggak kerja atau apa. Nah itu kan juga jadi problem lagi nanti kayak gitu. Nggak harus S2, nggak harus S1. Yang terpenting itu kita bisa menikmati hidup aja. Iya. Benar, daripada kita jadi guru mengejar PPG, mengejar S2 atau mungkin apa seperti teman-teman kita, tapi akhirnya kita putus asa. Banyak yang akhirnya keluar kuliah kan bukan nggak harus sih, maksudnya banyak yang nggak tuntas akhirnya keluar, akhirnya di DO, akhirnya apa ya, karena mereka nggak passionnya di situ, tapi melihat sekitarnya seperti itu, dituntut orang tua atau apa. Balik lagi di passionmu itu sebenarnya apa? Semua nggak harus S2, semua nggak harus S1, semua nggak harus PPG begitu. Yang terpenting kita bisa bermanfaat dengan orang sekitar, dan kamu setidaknya dianggap ada di lingkungan kayak gitu. Jangan sampai kamu dianggap nggak ada kayak gitu, itu benar-benar lebih sakit daripada kamu gitulah. Pikir maka aku ada. Itu pandangan. Tapi ini Pak Ali, memotong ya Pak. Jangan terus kembali ke passion. Saya passionnya rebahan atau main game, karena gini Pak Ali, murid saya kayak gitu, murid saya itu dengan menonton YouTube dia berangan-angan nggak usah sekolah nggak apa-apa, nanti bikin YouTube, bikin konten, semudah itu kayak kata dia kayak gitu. Terus nanti bikin kayak gini aja, nanti dijual bisa dapat uang kayak gitu. Tapi jangan sampai konsepnya hanya hidup itu untuk mencari uang, tapi juga untuk belajar, untuk belajar kayak gitu loh Pak. Itu yang harus diluruskan, karena kebanyakan sekarang itu hidup itu harus mencari uang untuk bisa makan. Itu yang jangan sampai ada pada anak didik kita seperti yang bapak ibu guru kayak gitu. Itu sih itu sudah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.